Wu Sangui adalah seorang perwira militer dinasti Ming yang terkenal kejam yang memainkan peran penting dalam jatuhnya dinasti Ming dan berdirinya dinasti Qing di Tiongkok. Dalam cerita rakyat Tiongkok, Wu Sangui dianggap sebagai pengkhianat Han Tiongkok yang memainkan peran penting dalam beberapa peristiwa sejarah, termasuk pertempuran jalur Shanhai, penaklukan Qing atas Ming Tiongkok, penolakan perlawanan Ming Selatan dan eksekusi Kaisar Yongli, dan akhirnya melakukan persilangan ganda dengan kedua majikannya, dinasti Ming dan Qing. Pada bulan Februari tahun 1642, dinasti Ming telah kehilangan 4 dari 8 kota penting di luar jalur Shanhai Guan ke tangan tentara Manchu. Ningyuan, tempat Wu ditempatkan, menjadi pertahanan terakhir Beijing melawan tentara Manchu. Hong Taiji berulang kali berusaha membujuk Wu agar menyerah, tetapi tidak berhasil. Wu tidak memihak dinasti Qing sampai kemampuan pertahanan dinasti Ming sangat lemah dengan aparat politiknya dihancurkan oleh tentara pemberontak dinasti Sun pimpinan Li Zicheng. Pada awal tahun 1644, Li Zicheng, pemimpin tentara pemberontak petani, melancarkan pasukannya dari Xi'an untuk serangan terakhirnya ke timur laut menuju Beijing. Kaisar Chongzhen memutuskan untuk meninggalkan Ningyuan dan meminta Wu untuk membela Beijing melawan pemberontak. Wu Sangui menerima gelar Pinky Boss saat dia bergerak menghadapi tentara petani. Pada saat Beijing jatuh ke tangan Li Zicheng, pada tanggal 25 April tahun 1644, Wu dan 40.000 tentaranya, kekuatan tempur Ming yang paling signifikan di Tiongkok Utara, sedang dalam perjalanan ke Beijing untuk membantu Kaisar Chongzhen tetapi kemudian menerima kabar tentang bunuh diri Kaisar. Jadi mereka menempatkan pasukan di celah Shanhai, ujung timur tembok besar utama. Wu dan anak buahnya kemudian terjebak di antara pemberontak di dalam tembok besar dan Manchu di luar. Setelah runtuhnya dinasti Ming, Wu dan pasukannya menjadi kekuatan militer yang penting dalam menentukan nasib Tiongkok. Baik Dorgon maupun Li Zicheng berusaha mendapatkan dukungan Wu. Li Zicheng mengambil sejumlah langkah untuk mengampuni Wu, memberikan perak, emas, pangkat seorang duke, dan yang paling penting dengan menangkap ayah Wu, Wu Xiang, memerintahkan ayah Wu untuk menulis surat untuk membujuk Wu agar berjanji setia kepada Li. Pada awalnya, Wu bermaksud untuk menyerah kepada Li Zicheng, tetapi ketika dia mendengar perilaku predator tentara Li dan menjauhi ayahnya, dia mengubah rencana. Sebaliknya, dia membunuh utusan Li. Untuk menyelamatkan nyawa keluarganya, dia membalas surat ayahnya dan memarahinya karena ketidaksetiaannya dan mengaku memutuskan hubungan dengan ayahnya. Selanjutnya, ia mengirimkan beberapa jenderal untuk berpura-pura berjanji setia kepada Li. Dia tahu bahwa kekuatan sendiri tidak cukup untuk melawan pasukan utama Li. Ia menulis surat kepada Dorgon untuk meminta dukungan militer, dengan syarat yang membatasi dominasi Ming dan Manchu di Tiongkok Selatan dan Utara, menuntut untuk melanjutkan dinasti Ming. Pangeran Bupati Manchu, Dorgon, memutuskan bahwa ini adalah kesempatan untuk mengklaim mandat surga bagi Qing. Dorgon menjelaskan dalam penjelasannya bahwa Manchu akan membantu Wu, tetapi Wu harus tunduk pada Qing. Awalnya Wu tidak merasa nyaman. Li Zicheng mengirim 2 pasukan untuk menyerang tempat tersebut, tetapi pasukan Wu yang tangguh dalam pertempuran mengalahkan mereka dengan mudah pada tanggal 5 dan tanggal 10 Mei tahun 1644. Untuk perdamaian, Li bertekad untuk menghancurkan pasukan Wu. Pada tanggal 18 Mei dia secara pribadi memimpin 60.000 tentara keluar dari Beijing untuk menyerang Wu, dan mengalahkan Wu pada tanggal 21 Mei. Keesokan harinya, Wu menulis surat kepada Dorgon untuk meminta bantuan. Dorgon mengambil kesempatan untuk memaksa Wu menyerah, dan Wu tidak punya pilihan selain bertahan. Pada tanggal 22 Mei tahun 1644, Wu membuka gerbang tembok besar Tiongkok di jalur Shanhai untuk membiarkan pasukan Qing masuk ke Tiongkok, membentuk aliansi dengan Manchu. Wu memerintahkan tentaranya untuk mengenakan kain putih yang ditempelkan pada baju besi mereka, untuk membedakan mereka dari pasukan Li Zicheng. Bersama-sama,
Pasukan Wu dan pasukan Qing mengalahkan pemberontak Sun dalam pertempuran celah Shanhai pada tanggal 27 Mei tahun 1644. Setelah mengalahkan pasukan utama Li, Qing menyerang ke Beijing tanpa perlawanan dan menobatkan Kaisar Muda Sunzi di kota terlarang. Wu berjanji setia kepada dinasti Qing. Wu Sangui menyerah kepada dinasti Qing dan menerima gelar Pinky Wang. Namun, dia tetap takut dinasti Qing menyukainya. Pada bulan Oktober tahun 1644, Wu menerima perintah untuk menekan tentara petani pemberontak. Saat itu, Li Zicheng masih menguasai Shanxi, Hubei, Henan, dan wilayah lainnya, dan sedang mengumpulkan pasukannya untuk bangkit kembali. Wu, bersama dengan Sang Kexi, memimpin tentaranya ke Shanxi melawan tentara pemberontak di bawah Ajige, Jenderal Jing Yuan yang ditunjuk oleh Pangeran Bupati Dorgon. Dari Oktober hingga Agustus berikutnya, ketika dia kembali ke Beijing, Wu melawan tentara Tani dan mencapai kesuksesan besar. Li Zicheng menaruh dendam terhadap Wu karena ketidaksetiaannya, jadi dia mengeksekusi 38 anggota keluarga Wu, termasuk ayah Wu, yang kepalanya dipajang di tembok kota. Wu memperkuat tekadnya untuk melawan rezim baru dan mengalahkan barisan depan Sun yang dipimpin oleh Tang Tong pada tanggal 3 dan tanggal 10 Mei. Pada bulan Juni tahun 1645, Wu Sangui menangkap Yulin dan Yanan. Pada saat yang sama Li Zicheng dibunuh oleh seorang kepala desa di daerah Tongshan, Provinsi Hubei. Pada tahun 1645, Istana Qing menghadiahkan Wu Sangui gelar Qin Wang dan diperintahkannya untuk menempatkan garnison di Jinsu. Gelar yang terdengar tinggi dibantah dengan pemindahan Wu ke Jinsu, yang telah kehilangan posisinya sebagai kota yang penting secara militer dan menjadi daerah belakang yang tidak signifikan. Selain itu, seiring dengan banyaknya orang Manchu dan Han yang bermigrasi ke Tiongkok Tengah, wilayah ini menjadi jarang penduduknya dan terpencil. Oleh karena itu, Wu merasa bingung dan kesal. Pada tanggal 19 Agustus tahun 1645, sebelum Wu kembali ke Liaodong dari Beijing, ia mengajukan permintaannya ke Istana Kekuasaan Qing untuk melepaskan gelarnya sebagai Qin Wang Pangeran. Setelah melepaskan gelarnya, ia mulai melakukan upaya untuk mengkonsolidasikan kekuatan dengan tuntutan pasukan, wilayah, kompensasi, dan diberikan kepada para jenderal di bawah komandonya, yang semuanya diberikan oleh Istana Pemerintahan. Pada bulan Juli tahun 1646, ketika Wu Sangui dipanggil oleh Kaisar, Istana Qing memberikan total 10 kuda dan 20.000 keping perak sebagai hadiah tambahan. Namun Wu tidak senang, karena dia telah dikesampingkan sejak kembali ke Jinsu, sementara tentara Kong Yut, Geng Jingsong, dan Sang Kexi telah melawan dinasti Ming Selatan di Hunan dan Guangxi sejak tahun 1646. Pada tahun 1648, pemberontakan melawan dinasti Qing mencapai puncaknya. Di barat, Jiang Xiang, Jenderal Penuh Datong, mengobarkan pemberontakan di Shanxi, sementara di selatan, di Nanchang dan Guangzhou, Jin Sheng Huan dan Li Chenghong juga pemberontakan, yang secara dramatis mengubah situasi militer. Pemberontakan para jenderal Han yang menyerah sangat mengagetkan kekuasaan dinasti Qing. Mereka menyadari pentingnya peran para jenderal yang ditaklukkan ini dalam mengendalikan Tiongkok Tengah, serta pentingnya strategi menggunakan Han untuk memerintah Han. Dalam situasi ini, Wu berkembang kembali. Pada awal tahun 1648, Istana Kekuasaan Qing memerintahkan Wu untuk memindahkan keluarganya ke barat dan garnison Hanzhong sebagai Pinky Wang dengan kepala Jenderal Du Tong dari 8 Panji Murjen dan Li Weihan. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Wu menumpas pemberontakan di sebagian besar wilayah Shanxi dan situasi di barat laut. Setelah itu, Wu, yang memimpin pasukannya di setiap pertempuran, membuktikan kesetiaannya kepada dinasti Qing. Setelah 4 tahun perjuangan, perdamaian tercapai di Provinsi Shanxi. Wu dipuji atas kontribusinya oleh Istana Pemerintahan Qing, dan statusnya meningkat. Pada tahun 1652, tentara pemberontak Daxi menjadi kekuatan utama yang memberontak melawan Qing.
Situasi menjadi lebih sulit dengan kematian Jenderal Qing, Kong Yut dan Nikan, ketika pasukan pemberontak Li Dingguo dan Liu Wenxiu tiba di Sichuan. Istana pemerintahan Qing kemudian memanggil Wu untuk menekan tentara Daxi di Sichuan. Namun, Wu Samui berbicara dengan ketat oleh Jenderal Li Gohan, penasihat terpercaya Istana Kekaisaran. Wu tidak dapat melepaskan diri dari pengawasan sampai beberapa tahun kemudian, ketika Li Gohan meninggal. Oleh karena itu, Wu meningkatkan kekuatan militernya dengan cepat dan berhasil membuat musuhnya menyerah dalam jumlah besar. Pada tahun 1660, tentara Qing terpecah menjadi 3 bagian, bergerak ke Provinsi Yunnan, dan melenyapkan dinasti Ming Selatan, sehingga mencapai penyatuan awal daratan. Meskipun demikian, kekuasaan istana masih menghadapi sejumlah ancaman militer dan politik yang serius. Kaisar Yongli dari dinasti Ming Selatan dan Li Dingguo dari tentara Daxi mundur ke Burma, dan mereka mempertahankan pengaruhnya di Yunan. Tidak nyaman bagi tentara 8 Panji untuk menjaga daerah perbatasan Yunan Guizhou, yang jauh dari ibu kota. Akibatnya, Istana Kekaisaran hanya dapat menyetujui usulan Hong Cheng-chou untuk menarik tentara tersebut, dan memberikan Wu dan pasukannya komando wilayah perbatasan. Dengan demikian, Wu tidak hanya memimpin pasukan yang besar tetapi juga menguasai wilayah yang luas. Pada tahun 1661, pasukan bendera hijau di bawah pimpinan Wu berjumlah 60.000 orang, sementara itu Sang Kexi dan Geng Jimao hanya memiliki 7.500 dan 7.000 tentara di pasukan mereka. Wu berencana menempatkan garnison secara permanen dan bersiap untuk menjadikan daerah perbatasan miliknya. Namun, Yunan tidak stabil pada saat itu, karena tentara yang baru menyerah belum sepenuhnya berasimilasi dengan pasukan Qing. Selain itu, tentara Daxi telah membangun di Yunan selama beberapa dekade dan memiliki hubungan dekat dengan berbagai negara minoritas. Banyak pemimpin Tusi menolak menerima pemerintahan Wu, yang menyebabkan pemberontakan. Keberadaan Kaisar Yongli dari dinasti Ming Selatan dan pasukan Li Dingguo dianggap sebagai ancaman besar bagi Wu. Oleh karena itu, Wu secara aktif mempersiapkan penghapusan mereka untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Dia memperbesar-besarkan ancaman pemberontakan, menyebarkan desas-desus dan mengajukan proposalnya ke pengadilan, mendesak invasi ke Burma, yang setelah beberapa waktu disetujui oleh pengadilan kekaisaran. Pada bulan Juni tahun 1662, Kaisar Yongli ditangkap dan dibunuh, sedangkan Li Dingguo meninggal karena sakit. Dalam beberapa tahun berikutnya, Wu memimpin pasukannya dari barat laut ke perbatasan barat daya dan memungkinkan dominasi dinasti Qing di bagian negara tersebut. Setelah ia mengalahkan sisa pasukan Ming di barat daya Tiongkok, Wu dihadiahi oleh istana pemerintahan Qing dengan gelar Pingqi Wang dengan sebuah wilayah kekuasaan di Yunan. Sangat jarang seseorang di luar klan kerajaan, terutama non-Manchu, diberikan gelar Wang. Mereka yang bukan anggota klan kekaisaran dan dianugerahi gelar tersebut disebut Yixing Wang, secara harfiah berarti, raja dengan nama keluarga lain, atau dikenal sebagai raja bawahan. Raja bawahan ini biasanya mengalami nasib buruk, terutama karena mereka tidak dipercaya oleh kaisar. Pada akhir tahun 1662, Provinsi Guizhou berada di bawah pengakuan Wu. Sementara itu putra Wu, Wu Yingqiong, menikah dengan Putri Jianing, putri ke-14 kakek Kaisar Kangqi, Hong Taiji. Dia adalah saudara perempuan Fulin, Kaisar Sunzi. Istana kekuasaan Qing tidak mempercayai Wu, tapi dia masih bisa memerintah Yunan dengan sedikit atau tanpa campur tangan. Hal ini karena suku Manchu, sebuah etnis minoritas, memerlukan waktu setelah penaklukan mereka yang berkepanjangan untuk memikirkan bagaimana menerapkan kekuasaan dinasti minoritas kecil pada masyarakat Han Tiongkok yang luas. Sebagai penguasa semi-independen di barat daya, Wu dipandang sebagai aset bagi istana Qing. Selama sebagian besar masa pemerintahannya, ia menerima subsidi tahunan dalam jumlah besar dari pemerintah pusat. Uang ini, serta stabilitas jangka panjang,
dihabiskan oleh Wu dalam membangun pasukannya, sebagai persiapan menghadapi bentrokan dengan dinasti Qing. Wu di Yunnan, bersama dengan Sang Kexi di Guangdong dan Geng Jingzong di Fujian, 3 sekutu militer besar Han di Manchu, yang mengejar para pemberontak dan pihak-pihak yang berpura-pura Ming Selatan, menjadi beban keuangan bagi pemerintah pusat. Kontrol otonomi mereka atas wilayah yang luas mengancam stabilitas dinasti Qing. Kaisar Kangqi memutuskan untuk menjadikan Wu dan 2 pangeran lainnya yang telah dihadiahi wilayah kekuasaan yang besar di Tiongkok Selatan dan Barat pindah dari tanah mereka untuk bermukim di Manchuria. Pada tahun 1673, Sang Kexi meminta izin untuk pensiun dan kembali ke tanah airnya di utara, dan Kaisar Kangqi langsung mengabulkan permintaan tersebut. Dipaksa dalam situasi yang canggung, Wu dan Geng Jingzong meminta hal yang sama tak lama kemudian. Kaisar Kangqi mengabulkan permintaan mereka dan memutuskan untuk membubarkan 3 negara bawahannya, kecuali semua keberatan. Didorong oleh ancaman terhadap kepentingan mereka, ketiganya memberontak dan memulai perang saudara selama 8 tahun yang dikenal sebagai pemberontakan 3 perseteruan. Sebelum pemberontakan, Wu mengirim orang kepercayaannya ke Beijing untuk menjemput Wu Yingqiong, anak dan mertua paman kaisar muda, tapi putranya tidak setuju. Orang kepercayaannya hanya membawa kembali Wu Sifan, putra Wu Yingqiong dari seorang selir. Pada tanggal 28 Desember tahun 1673, Wu membunuh Zhu Guozi, gubernur Yunnan. Pada tanggal 7 Januari tahun 1674, Wu yang berusia 62 tahun memimpin pasukan dari Yunnan dalam ekspedisi utara dan merebut seluruh wilayah provinsi Guizhou tanpa kerugian apapun. Wu Yingqiong dan putra-putranya bersama putri Jianing dieksekusi oleh Kaisar Kangqi segera setelah pemberontakan ayahnya. Tak lama setelah itu, Wu mendirikan dinasti Zhou miliknya sendiri. Pada bulan April tahun 1674, pasukan Wu Samui dengan cepat menduduki Hunan, Hubei, Sichuan, dan Guangxi. Dalam 2 tahun berikutnya, Geng Jingzong, Wang Fuchen, dan Sang Zixin berturut-turut pemberontakan, dan pemberontakan Wu meluas menjadi pemberontakan 3 perseteruan. Pada bulan April tahun 1676, pasukan pemberontak menguasai 11 provinsi. Saat ini, situasi tampak menguntungkan Wu. Tanpa diduga, Wu menghentikan perjalanannya dan tinggal di selatan Sungai Yangtze selama 3 bulan karena kekurangan pasukan dan sumber daya keuangan, yang memberikan kesempatan kepada Kaisar Kangqi untuk mengumpulkan pasukannya. Wang Fuchen, Geng Jingzong, dan Sang Zixin menyerah satu demi satu di bawah serangan pasukan Qing. Pada tahun 1678, Wu Samui melangkah lebih jauh dan mendeklarasikan dirinya sebagai Kaisar, Zhou Agung, dengan nama era Zhou. Ia membangun ibu kotanya di Hangzhou. Ketika dia meninggal pada bulan Oktober tahun 1678, cucunya, Wu Sifan, mengambil alih komando pasukannya dan melanjutkan perjalanan. Sisa-sisa pasukan Wu segera dikalahkan setelah itu, pada bulan Desember tahun 1681, dan Wu Sifan bunuh diri. Menantu Wu dikirim ke Beijing dengan kepala Wu Sifan. Kaisar Kangqi mengirimkan bagian pemakaman Wu ke berbagai provinsi di Tiongkok. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi.